3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan melakukan presentasi tugas organisasi arsitektur komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alexandrio Ariel Raffidan dengan NPM 2315061. Saya Arzar Tuarjuna dengan NPM 2315061. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal dengan NPM 231506111. Perkenalkan, saya Muhammad Fafian Rizky dengan NPM 231506107. Perkenalkan, nama saya Surya Bagaskara dengan NPM 231506131. Oke, langsung ke tujuannya ya. Tujuannya di sini adalah presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana cara kerja komputer dalam menangani bahasa C++, termasuk dalam proses kompilasi, interpretasi, instruksi oleh prosesor, dan bagaimana arsitektur komputer memainkan peran penting dalam proses ini. Di sini isinya yaitu ada proses kompilasi, instruksi dan eksekusi, alur eksekusi, proses input dan output, dan kesimpulan. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses kompilasi. Seperti yang kita tahu, komputer tidak dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++. Jadi program C++ harus dikompilasi menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh CPU. Nah, prosesnya ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada pre-processing, di mana di pre-processing ini mencakup pengolahan direktif seperti include dan define. Yang kedua itu ada kompilasi. Nah, pada kompilasi ini kode sumber C++ dapat diubah menjadi kode assembly. Nah, kode assembly itu apa sih? Kode assembly adalah representasi tingkat rendah dari program yang lebih mudah dipahami oleh komputer. Yang ketiga itu ada assembly. Kode assembly tadi diubah menjadi kode mesin yang dapat dipahami. Yang ketiga ada assembly. Kode assembly diubah menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh prosesor melalui assembler. Dan yang terakhir ada linking, di mana linker menggabungkan semua file objek yang dihasilkan menjadi sebuah file eksekusi tunggal yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, selanjutnya ada instruksi dan eksekusi CPU. Setelah program C++ dikompilasi menjadi kode mesin, CPU akan mulai mengeksekusi instruksi tersebut. CPU beroperasi melalui instruction cycle yang mencakup yaitu fetch, di mana CPU akan mengambil instruksi dari memori, biasanya menggunakan RAM, dan menempatkannya di instruction register. Yang kedua itu ada decode, di mana instruksi yang diambil diinterpretasikan oleh unit control CPU, di mana instruksi tersebut dipecah menjadi operasi yang dapat dimengerti oleh CPU. Yang ketiga itu ada execute. Jadi di unit eksekusi CPU ini seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit melaksanakan operasi yang diminta seperti perhitungan nilai ataupun manipulasi data. Nah, yang terakhir ini ada store, di mana hasil dari eksekusi tadi disimpan kembali ke dalam memori atau register CPU, tergantung pada instruksi yang telah diberikan. Baik, tadi kan sudah membahas tentang proses kompilasinya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang alur eksekusi dari program itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada penulisan source code, di mana source code ini ditulis oleh programmer menggunakan sintaks C++ dalam file dengan eksistensi CPP atau C++. Lalu ada tahap pre-processing, di mana sebelum dikompilasi, kode program ini akan melewati tahap pre-processing. Nah, pada tahap ini, direktif seperti include, define itu akan dieksekusi oleh preprosesornya. Lalu yang ketiga ada processing. Nah, di mana pada tahap ini, setelah input diterima, datanya akan diproses lebih lanjut berdasarkan logika program atau algoritma programnya. Lalu selanjutnya ada kompilasi. Jadi setelah pre-processingnya selesai, kompiler C++ akan mengubah kode sumber menjadi assembly language atau kode mesin yang nggak bisa dibaca oleh manusia.
Lalu selanjutnya ada linking. Nah, linking ini menggabungkan proses-proses. Jadi setelah dikompilasi, prosesnya akan menggabungkan jadi satu file eksekusi atau .x. Lalu eksekusi program yang keenam. Jadi setelah proses linking selesai, terbentuklah file .x tadi pada Windows atau format lain seperti ELF atau di Linux. Jadi yang terakhir ada interaksi program dengan input pengguna. Nah, setelah programnya berjalan, tahap berikutnya adalah menunggu input dari pengguna. Nah, biasanya input ini berasal dari berbagai sumber, jadi keyboard, mouse, atau perangkat lain yang dipasangkan kepada komputer. Oke, kemudian ada proses input-output. Pada proses input-output ini, si user ini akan terlebih dahulu memberikan input, baik itu berupa angka, huruf, karakter, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa berupa sebuah perintah seperti pada mouse. Jika kita mengklik, maka di sistemnya akan menghasilkan apa yang kita minta. Misalnya kita mengklik sebuah aplikasi, maka dia akan memproses kemudian mengoutputkan aplikasi tersebut untuk terbuka. Atau contoh lainnya, kita dapat menggunakan sebuah kalkulator, kita dapat memasukkan angka, misalnya kita masukkan angka 2 ditambah 3 sama dengan, maka outputnya akan menghasilkan angka 5. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari input kemudian diproses dan akan menghasilkan output, dan masih banyak contoh proses input output lainnya. Contoh sederhana lagi, jika kita mengklik memencet sebuah tombol di keyboard, misalnya huruf R, maka dia akan memproses dan outputnya adalah menghasilkan huruf R pada kolom yang dituju atau pada tempat yang dituju. Kurang lebih seperti itu untuk proses input-output. Kemudian, kesimpulan dari presentasi kami ialah bahwasanya komputer mengeksekusi instruksi dalam bahasa tingkat tinggi, yang dimana salah satunya adalah dalam bahasa C++, melalui serangkaian proses yang melibatkan kompilasi, interpretasi, instruksi oleh CPU, dan juga pemanfaatan arsitektur komputer untuk meningkatkan efisiensi eksekusi. Memahami cara kerja ini memberikan kita wawasan tentang bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja secara sinergis untuk menjalankan program, sekaligus menyoroti pentingnya arsitektur komputer dalam mendukung eksekusi program yang optimal. Setelah input dan output selesai, program bisa melanjutkan ke berbagai alur tambahan seperti pengolahan data lebih lanjut, penyimpanan hasil, pengelolaan memori, komunikasi antara proses atau jaringan, penanganan error, dan pembersihan sumber daya. Pemahaman alur ini sangat penting bagi kita sebagai programmer untuk memastikan bahwa program berfungsi dengan baik, efisien, dan dapat menangani berbagai kondisi yang tidak terduga selama melakukan eksekusi. Sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Faisal mewakili kelompok mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.